الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutammimah al-Ajurumiyah, yang mana terakhir kita ambil masih mengenai daripada bab seputar isim-isim yang majrur. Kemudian isim-isim yang majrur sudah kami globalkan, kami jelaskan secara global bahwasanya isim-isim yang majrur itu sebabnya dikarenakan salah satu di antara dua sebab. Imma majrur sebabnya karena kemasukan huruf jar, atau majrur sebabnya karena mudhaf. Mafhum? Na'am. Kemudian untuk masalah mudhaf, kemarin sudah kami sebutkan rincian, walaupun belum seluruhnya. Ada di sana yang dikenal dengan mudhaf yang idhafahnya ma'nawiyah, ada mudhaf yang idhafahnya lafziyah. Adapun idhafah ma'nawiyah itu yang selama ini kita mengetahuinya, idhafah yang di dalamnya mengandung makna. Imma maknanya min terkadang, atau maknanya alam lil milik terkadang, atau maknanya fi adzarfiyah. Mafhum? Naam. Adapun idhafah ma'nawiyah yang maknanya lam, itu yang menunjukkan kepemilikan, dalam artian yang kalau ditakdirkan adanya lam di situ benar, seperti hadza qalamu Zaidin. Takdirnya hadza qalamun li Zaidin. Kemudian idhafah ma'nawiyah yang maknanya min itu sudah ma'ruf apabila mudhafnya itu adalah bagian daripada mudhaf ilaih itu. Paham ya? Apabila mudhafnya adalah merupakan bagian daripada mudhaf ilaih. Contohnya hadza khatamu hadidin. Ini adalah cincin yang terbuat dari besi. Karena cincin termasuk bagian dari besi, sehingga maknanya min di situ. Mafhum? Walaupun bisa dibaca dengan tiga bacaan kemarin kan. Hadza khatamu hadidin boleh, hadza khatamun hadidan boleh, hadza khatamun hadidun juga boleh. Mafhum? Dengan rincian i'rab yang kemarin sudah kami sebutkan juga. Mafhum? Na'am. Kemudian maknanya yang ketiga, terkadang idhafah ma'nawiyah maknanya adalah fi, yaitu adzarfiyah. Contohnya bal makrul lail, ay bal makrun fil laili. Naam, yaitu dengan catatan yang sudah kami sebutkan kemarin, apabila mudhaf tersebut terjadi pada na'am barakallahu fikum mudhaf ilaih. Maksudnya mudhaf ilaih itu sebagai tempatnya, tempat kejadian mudhafnya itu loh, paham ya? Nah, seperti bal makrul lail, bahkan makar yang terjadi di malam hari. Nah, makar terjadi di mana? Nah, kapan terjadinya? Di malam hari. Sehingga apa? Mudhaf ilaih sebagai tempat terjadinya makar tersebut. Paham? Naam, seperti itu. Paham? Paham enggak? Naam. Sekarang kita akan masuki idhafah yang jenis yang kedua. Qala al-muallifu asbahullah wal idhafatu naw'ani, kata beliau, anwa'ul idhafah min haitsul faedah. Jenis-jenis idhafah ditinjau dari sisi faedah. Faedahnya apa? Tujuannya apa idhafah itu? Wal idhafatu naw'ani, idhafah itu ada dua jenis. Perhatikan baik-baik. Lafziyatun wa ma'nawiyatun. Idhafah yang lafziyah dan idhafah yang ma'nawiyah. Catatan kaki di bawah itu penting, perhatikan. Nomor satu, yang lafziyah mansubatun ila lafzi li ifadatiha amran lafziyan kama sayati. Maksudnya lafziyatun itu nisbah kepada lafaz, dikarenakan penisbahan tersebut memberikan faedah perkara yang apa? Yang lafaz. Maksudnya itu cuma sekedar lafaz saja. Lafaznya itulah memberikan faedah. Faedahnya apa? Memperingan misalkan, li takhfif, semula berat jadi ringan itu loh. Naam.
Wa ma'nawiyatun, nomor 2 bawah itu ay mansubatun ilal ma'na li ifadatiha ma'nan fil mudhaf kama sayati. Ya dinisbahkan kepada makna, lafziyah kepada lafaz, al ma'nawiyah kepada makna karena mengandung makna di dalamnya ima fi, ima lam, ima min. Naam, kita lihat. Fal lafziyatu dhabituha amran. Perhatikan baik-baik ini. Adapun idhofah lafziyah, dhabitnya, ketentuannya ada 2 perkara. Ayyakunal mudhafu sifatan. Perhatikan baik-baik ini. Hendaknya mudhafnya itu sifat. Sifat di sini bukan sifat mausuf, na'at man'ut itu bukan. Sifat di sini maksudnya isim fa'il atau isim maf'ul. Karena isim fa'il, isim maf'ul terkadang dinamakan dengan sifat juga, paham ya? Nah, jadi jangan bingung ya. Nah, pertama hendaknya apa? Ayyakunal mudhafu sifatan. Hendaknya mudhaf itu adalah sifat. Kemudian yang kedua, wa ayyakunal mudhafu ilaih ma'mulan lil tilkas sifah. Hendaknya mudhaf ilaihnya itu adalah ma'mul, yang diamali oleh sifat tersebut. Nah, sekarang perhatikan, isim fa'il beramal enggak? Beramal. Nah, isim yang jatuh setelah isim fa'il itu yang diamali oleh isim fa'il itu. Nah, kalau globalnya maf'ulnya gitu, maf'ulnya isim fa'il. Ya 2 syarat, perhatikan. Syarat pertama, hendaknya apa? Hendaknya mudhafnya adalah sifat. Sifat ini isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah, nanti masuk juga. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, hendaknya mudhaf ilaih itu ma'mulnya. Ma'mul itu berarti yang diamali. Yang diamali oleh isim fa'il atau yang diamali oleh apa? Mudhafnya. Jadi mudhafnya beramal itu loh mudhafnya. Naam. Lil tilka sifah, untuk sifat tersebut. Naam, nanti dengan contoh kami akan jelaskan lebih jelas nanti. Perhatikan. Wal muradu bis sifah, dan yang diinginkan dengan sifat di sini, jangan apa barakallahu fikum, jangan dicampur adukkan atau jangan dicampur baurkan ya. Sekarang sifat di sini bukan na'at man'ut, itu bukan. Paham belum? Jadi itu hindari itu na'at man'ut lain lagi urusannya. Wal muradu bis sifah, dan yang diinginkan dengan sifat di sini ismul fa'il. Perhatikan itu isim fa'il. Nahwu daribu Zaidin. Daribu Zaidin. Karena semula daribu Zaidin, nah misalkan hadza, nah barakallahu fikum, aslinya gini, hadza daribun Zaidan. Ini aslinya ya, hadza daribun Zaidan. Akhirnya kita ubah menjadi mudhaf ilaih. Hadza daribu apa? Zaidin. Nah, perhatikan itu. Hadza daribu Zaidin. Di situ kalau antum perhatikan, orang Arab berat kalau mengucapkan daribun Zaidan seperti ini. Sekarang syarat pertama ayyakunal mudhafu sifatan. Sifat bukan darib, sifat isim fa'il maksudnya. Paham belum? Yang kedua ayyakunal mudhafu ilaih ma'mulan litilka sifah. Hendaknya mudhaf ilaih itu yang diamali oleh sifat tersebut. Nah, sekarang sifat ini beramal enggak ini? Beramal enggak? Beramal, mengejarkan ini. Kalau sebelum diubah, dia beramal, maf'ul bihnya ini. Daribun ini beramal. Berarti Z yang diamali, maf'ulnya untuk sifat itu. Paham ya? Ma'mul itu bisa dikatakan maf'ulnya. Maf'ulnya untuk sifat ini. Maf'ul bih ini kan? Ya berarti pas. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan na barakallahu fikum syarat tersebut. Beda dengan ini. Hadza qalamu Zaidin. Qalamu bukan sifat, bukan fa'il, bukan maf'ul. Sehingga ini lafziyah. Ini makna, sehingga ini ma'nawiyah, ini lafziyah. Paham ya? Karena ini ada makna dalamnya. Maknanya li Zaidin itu. Al-qalamun li Zaidin. Paham soalnya ya? Kalau ini enggak bisa untuk ngasih min wala lam wala fi, enggak masuk. Hadza daribun li Zaidin enggak tepat. Hadza daribun min Zaidin enggak tepat. Hadza daribun fi Zaidin enggak tepat. Paham? Paham belum ini? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Perhatikan situ ya. Wasmul maf'ul dan isim maf'ul. Nahwu madrubul 'abdi. Madrubul 'abdi. Nah, di sini antum perhatikan madrubul 'abdi. Na'am barakallahu fikum, itu aslinya na'am madrubun 'abduhu itu. Madrubun 'abduhu, yang dipukul budaknya. Berarti 'abdu sebagai naibul fa'il. Karena madrub isim maf'ul. Isim maf'ul beramal amalan fi'il tapi yang mughayyar shighah. Ya itu, sudah kita lewati kan? Isim maf'ul beramal amalan fi'il yang mughayyar shighah sehingga butuhnya naibul fa'il. Tapi kalau isim fa'il dia beramal amalan fi'il yang belum diubah sehingga butuhnya apa? Fa'il. Kalau dia dari muta'addi berarti butuhnya fa'il dan maf'ul bih. Selesai urusan. Nah, yang jelas isim fa'il isim maf'ul beramal.
Kemudian yang ketiga wasifatul musyabbahah, sifat yang musyabbahah, maksudnya sifat yang diserupakan. Diserupakan dengan apa? Diserupakan dengan isim fa'il karena dia beramal juga. Nah, beramalnya kenapa? Beramalnya karena diserupakan dengan isim fa'il. Wa illa dia enggak beramal karena dia far'un an far'in. Karena dia itu sekedar cabang dari cabang. Aslinya enggak beramal, tapi karena dia ada keserupaan dengan isim fa'il, diserupakan dengan isim fa'il, akhirnya apa? Akhirnya beramal. Isim fa'il kan kuat, isim fa'il kan far'un anil asl. Kita lewatin dulu kan, far'un an aslin. Nah, cabang dari sumber aslinya. Kita lihat nahwu hasanul wajhi. Nah, hasanul wajhi ini aslinya hada hasanun atau zaidun hasanun wajhan itu aslinya. Kalau belum diubah seperti aslinya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, dijawab nanti ya. Hadza nah barakallahu fiikum afan atau zaidun hasanun wajhan. Itu artinya seperti itu. Zaidun hasanun wajhan. Nah, seperti ini boleh dibaca seperti ini, cuman berat orang Arab. Akhirnya diubah menjadi mudhaf ilaih. Zaidun hasanul wajhi. Zaidun hasanul wajhi. Jadi awalnya hasanun wajhan seperti ini. Jadi hasanul wajhi. Paham salah ya? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Fungsinya berarti apa fungsinya? Memperingan saja. Takhfif. Mahum ya? Nah, kita lihat berikutnya. Wal ma'nawiyatu man tafa fiha al-amran. Sedangkan ma'nawiyah, idhafah ma'nawiyah itu yang kosong padanya dua perkara. Bukan isim fa'il, mudhaf ilaihnya juga bukan ma'mul untuk isim fa'il. Maksudnya apa? Maksudnya yang tidak terpenuhi padanya dua perkara. Kalau idhafah yang labiyah tadi syaratnya dua perkara. Mudhafnya itu hendaknya sifat, yaitu isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Mudhaf ilaihnya hendaknya ma'mul yang diamali oleh sifat tersebut. Naam. Tapi sekarang kalau ma'nawiyah itu mantafa fihal amron, yaitu idhafah yang kosong padanya dua perkara tadi. Paham insyaallah ya? Nahwu ghulamu Zaidin. Ghulam sekarang sifat bukan? Bukan. Isim fa'il bukan juga. Isim maf'ul bukan juga. Sifat musyabbahah bukan juga, sehingga terkosong padanya apa? Syarat yang pertama sudah. Paham insyaallah ya? Naam, ghulamu Zaidin, sehingga dia idhafahnya apa? Ma'nawiyah. Karena apa? Tidak terpenuhi dua perkara. Yang pertama awil awal atau yang kosong pertama saja. Perhatikan ini. Maksudnya apa? Maksudnya yang pertama saja. Maksudnya idhofahnya di sini bukan idhofah apa? Naam. Dikatakan idhofah maknanya kenapa? Karena kosong daripada dua perkara. Imma kosong dua-duanya enggak ada pada mudhaf tersebut. Sekarang hadza ghulamu Zaidin. Ghulamu isim fa'il bukan? Bukan. Zaidin itu yang diamalkan oleh ghulam atau bukan? Bukan, karena ghulam tidak beramal. Paham ya? Dia hanya saja fungsinya apa? Karena dia kedudukan mudhaf saja. Zaidin mudhaf ilaih gitu. Cuman kalau dilihat dari isimnya kan bukan isim fa'il. Paham ya? Bukan isim fa'il dan juga bukan ma'mulnya setelahnya. Kita lihat berikutnya awil awal atau satu tok. Maksudnya kosong satu tok. Maksudnya dia itu na'am barakallahu fikum. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabbahah. Tapi mudhaf ilaihnya itu yang diamali oleh na'am mudhafnya. Nahwu ikramu Zaidin. Ikramu Zaidin, memuliakan Zaid. Berarti Zaid ini kan barakallahu fikum diamili oleh ikram tersebut. Memuliakan Zaid. Siapa yang memuliakan Zaid? Nah, berarti di sini walaupun dia itu kosong yang pertama, maksudnya bukan isim fa'il, tapi dia masih terpenuhi yang kedua, yaitu apa? Mudhaf ilaihnya itu diamali oleh mudhafnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, awisani faqat, apa yang kedua? Berarti dia isim fa'il. Cuman isim yang setelahnya itu mudhaf ilaihnya bukan na'am apa barakallahu fikum, bukan yang diamali oleh mudhafnya. Nahwu katibul qadhi. Nah, perhatikan ini katibul qadhi. Sekretarisnya seorang qadhi. Nah, sekarang apakah na'am qadhinya itu ditulis oleh sekretarisnya? Tidak. Karena apa? Karena al-qadhi di sini bukan ma'mulnya. Enggak mungkin diamalkan oleh katib ini. Katib ini hanya apa? Hanya sebagai apa? Hanya sebagai na'am barakallahu fikum sekretaris saja. Enggak bisa mengamili apa? Tidak bisa mengamili qadhi ini. Nah, dari qadhi ini enggak bisa diamalkan oleh katib ini.
Atau isim fa'il, cuman posisinya bagaimana ini? Berarti masuk di sini barakallahu fikum bisa jadi dimasukkan apa dalam idhofah yang ma'nawiyah. Katibun lil qadhi. Katibun lil qadhi, sekretarisnya milik qadhi. Paham belum ini? Jadi intinya barakallahu fikum hafizakumullah, dua syarat ini penting ya. Syaratnya dia adalah mudhafnya itu sifat itu isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Kemudian mudhaf ilaihnya itu diamali oleh mudhafnya. Berarti kalau mudhafnya tidak beramal ya, enggak masuk dalam syarat ini. Wa tusamma hadhihi idhofah mahdhatan, perhatikan ini. Idhofah ini, yaitu idhofah mana? Idhofah na'am barakallahu fikum. Idhofah yang lafziyah ini dinamakan idhofah mahdhah. Paham ya? Idhofah mahdhah. Semata-mata cuman idhofah saja, kosong dari makna. Mahdhah artinya murni. Murni kosong dari makna. Mahdhah, murni. Paham ya? Jadi maksudnya murni cuman idhofah tok gitu loh. Kalau ini kan enggak murni, ini ada artinya kan? Hadza qalamu Zaidin, enggak murni dia karena ada qalamun li Zaidin. Kalau ini semata-mata cuman murni mudhaf ilaih aja, hasanul wajhi. Enggak ada lam, enggak ada min wala fi. Nah, wa tusamma hadhil idhafah, dan idhafah ini dinamakan dengan mahdhatan ay khalisatan. Perhatikan itu, bawah itu ay khalisatan, ini murni. Maksudnya ya, nah, semata-mata cuman idhafah saja. Lah terus faedahnya apa? Wa tufidu ta'rifal mudhaf in kana al mudhaf ilaihi ma'rifatan. Itu saja. Itu yang maknawi. Apa artinya? Memberikan faedah mudhaf. Naam, atau membikin mudhaf itu ma'rifah apabila mudhaf ilaihnya ma'rifah. Ma'ruf ya. Jadi an-nakirah idza udhifat ilal ma'rifah sharat ma'rifatan. Isim nakirah itu kalau disandarkan kepada ma'rifah menjadi ma'rifah. Paham ya? Wa tufidu ta'rifal mudhaf in kana al-mudhaf ilaihi ma'rifatan, perhatikan, dan memberikan faedah ma'rifahnya mudhaf apabila mudhaf ilaihnya ma'rifah. Nahwu ghulamu Zaidin. Sekarang ghulamu ma'rifah enggak? Ghulamu Zaidin, ghulamu ma'rifah enggak? Ma'rifah, kenapa ma'rifah? Nah, ingat-ingat itu. Wa tufidu ta'rifal mudhaf, perhatikan baik-baik ini. Wa tufidu ta'rifal mudhaf, dan memberikan faedah memakrifahkan mudhaf, menjadikan mudhaf itu ma'rifah in kana al-mudhaf ilaihi ma'rifatan. Jika mudhaf ilaihnya ma'rifah. Paham belum ini insyaallah? Ya, na'am. Berikutnya, wa takhsisal mudhaf, dan memberikan faedah apa? Mengkhususkan mudhaf tersebut in kana al-mudhafu ilaihi nakiratan. Kalau mudhaf ilaihi nakirah tidak menjadikan nakirah tapi menjadikan takhsis. Paham ya? Takhsis ini tingkatannya apa? Tingkatannya di bawah ma'rifah, di atas nakirah. Paham ya? Jadi dia itu khusus. Khususnya tidak sampai ma'rifah. Paham ya? Kemudian juga umumnya tidak sampai nakirah. Paham ya? Perhatikan contohnya nahwu ghulamu rajulin. Budaknya seorang lelaki. Ini sudah khusus ini. Bukan budaknya seorang perempuan, budaknya seorang laki. Tapi laki-laki yang mana? Masih umum enggak? Nah, umumnya ini enggak sampai tingkatan nakirah gitu loh. Jadi dia di atas nakirah, di bawah ma'rifah tingkatannya. Kalau nakirah disandarkan kepada nakirah juga. Paham ya? Jadi kalau isim nakirah disandarkan kepada nakirah itu tidak bisa memberikan faedah nakirah, tapi memberikan faedah takhsis. Ingat-ingat itu ya. Ingat-ingat ya. Nah, tapi kalau ma'rifah disandarkan kepada nakirah itu jarang kita jumpai. Nah, ma'rifah disandarkan kepada nakirah. Contohnya jaa Muhammadur rajulin. Telah datang Muhammadnya seorang lelaki. Nah, Muhammad itu ma'rifah, disandarkan kepada nakirah. Itu bisa dikatakan barakallahu fikum tidak diperbolehkan aslinya. Karena ma'rifah dan nakirah enggak boleh. Tapi nakirah dan ma'rifah atau nakirah dan nakirah. Apa maksudnya ya? Kalau mudhaf ilaih gitu kan, yang dimudhafkan itu nakirah, yang disandari barakallahu fikum ma'rifah misalkan. Mudhaf ilaih, mudhafnya nakirah, mudhaf ilaihnya ma'rifah. Atau mudhafnya nakirah, mudhaf ilaihnya nakirah. Tapi kalau mudhafnya ma'rifah, mudhaf ilaihnya nakirah, jumpai enggak kira-kira? Apa? Cuman enggak ditemukan itu. Sama aja. Oh ya, barakallahu fikum bisa dikatakan enggak dijumpai ya. Tidak dijumpai. Nah, jadi seringnya seperti itu. Ingat-ingat kaidahnya,
An-nakirah idza udhifat ilal ma'rifah sharat ma'rifatan. Wan nakirah idza udhifat ilan nakirah nam sharat takhsisan, menjadi takhsis. Paham ya maksudnya ya? Naam, tidak menjadi nakirah. Kita lihat, wa ammal idhafatul lafdhiyah, adapun penyandaran yang sifatnya lafdhiyah, fala tufidu ta'rifan wala takhsisan. Perhatikan ini. Ini enggak menjadikan ma'rifah, enggak menjadikan khusus. Kenapa? Karena semata-mata cuma diidhofahkan itu aja. Tapi apa? Wa innama tufidu takhfif fil lafzi. Itu perhatikan baik-baik itu, di garis penting itu ya. Hanya saja dia memberikan faedah takhfif, memperingan saja lafaz. Wa innama tufidu takhfifa fil lafzi. Hanya saja dia memberikan faedah apa? Memperingan pada lafaznya. Orang Arab berat. Orang Arab itu mengatakan hadza daribun zaidan. Langsung dibikin mudhaf ilaih, hadza daribu zaidin. Lah faedahnya apa? La tufidu ta'rifan wala tangkiran. Tidak bisa memberikan faedah ma'rifat, tidak pula tangkir, tidak boleh taksis. Paham ya? La tufidu ta'rifan wala takhsisan wa innama tufidu takhfifan fil lafzi. Hanya saja dia memberikan faedah atau takhfif, memperingan lafaznya saja. Oleh karena itu idhofahnya dinamakan mahdhah. Idhofah semata-mata yang murni cuma idhofah kita aja. Paham belum? Paham belum ini? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Nah, idhofah yang seperti ini. Nah, barakallahu fiikum. Afan ya, Allah musta'an. Terbalik ya, terbalik afan. Ana terbalik enggak terpikir ya. Jadi yang mahdhah itu yang sebelumnya. Ini yang ghairu mahdhah ini. Ghairu mahdhah. Yang sebelumnya berarti ma'nawiyah, yang ma'nawiyah itu yang mahdhah. Yang ma'nawiyah itu yang mahdhah, yang murni. Nah, karena apa? Karena murni apa? Murni idhofah, murni mudhaf ilaih, enggak diniatkan terpisahnya idhofah. Kalau ini kan diniatkan terpisahkan. Ini aslinya kan terpisah ini. Daribun zaidan, infisal enggak? Terpisah, daribun sendiri, zaidan sendiri, ya enggak? Akhirnya digabung, daribu zaidin. Untuk apa? Memperingan saja. La tufidu ta'rifan wala takhsisan. Paham ya? Nah, tapi kalau hadza qalamu zaidin, ini enggak diniatkan terpisah ini. Sambung. Kalau enggak sambung ya rusak, hadza qalamu gitu toh. Enggak bisa. Harus qalamun itu. Paham belum? Nah, sehingga ini namanya idhofah yang ma'nawiyah, namanya mahdhah. Murni. Khalisan murni idhofah, enggak diniatkan infisal. Enggak diniatkan terpisah. Kalau ini kan terpisah aslinya. Hadza daribun zaidan, daribun sendiri, zaidan sendiri. Paham ya? Sehingga disambung tujuannya apa? Memperingan saja. Paham salah ya? Kata beliau wa tusamma ghairu mahdhah, dan idhofah ini dinamakan ghairu mahdhah. Nah, idhofah yang ghairu mahdhah maksudnya bagaimana? Perhatikan catatan kaki nomor bawah itu, nomor 6 itu bagus sekali. Qala Ibnu Aqil, li'annaha 'ala taqdir infisal, karena ada takdir infisal. Nah, karena ada takdir infisal terpisah gitu loh. Taqul hadza daribu Zaidin al-ana. Ini adalah pemukulan Zaid sekarang. Ala takdir, takdirnya apa? Hadza daribun Zaidan. Terpisah enggak? Terpisah. Mudhafnya mana? Sudah enggak ada lagi. Terpisah. Daribun Zaidan. Terpisah kan ini? Nah, karena ada takdir infisal ini dinamakan dengan na'am barakallahu fikum ghairu mahdhah. Paham ya? Yang mahdhah yang ma'nawiyah, karena enggak ada infisal, sambung terus. Nah. Mahfuz salah ya? Ewa. Was-sahih anna al-mudhaf ilaih majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Penting banget ini. Yang sahih bahwasanya mudhaf ilaih itu majrurnya bukan dengan idhafah tapi dengan mudhaf. Sehingga atau i'rabnya mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf itu. Jangan mudhafun ilaih majrurun bil idhafah. Yang selama ini dulu mungkin pernah kita hafal itu keliru, yang benar ini. Pendapat yang kuat ini. Kenapa kok kita katakan majrurun bil mudhaf? Karena mudhaf amil lafzi, sedangkan idhafah amil ma'nawi. Kaidahnya al-amilul lafzi aqwa minal amil al-ma'nawi. Paham belum? Sehingga antum ketika mengi'rab daribu Zaidin, Zaidin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Kelihatan enggak mudhafnya? Ini yang kuat. Jangan majrurun bil idhafah. Idhafah ma'nawi ya. Idhafah sesuatu yang ma'nawi, amil yang ma'nawi, sehingga lebih kalah dengan amil yang lafzi. Paham belum? Naam. Kata beliau was-sahihu annal mudhafa ilaih majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Ini penting ya. Nah, ini adalah apa? Wa huwa alladhi alaihi sibawayh wal jumhur. Ini pendapat jumhur, mayoritas na'am barakallahu fikum ahlu nahwi.
Paham ya? Bahwasanya mudhaf ilaih majrurnya dengan mudhaf. Paham belum ini? Naam. Wa tabi'ul makhfud ya'ti fi tawabi' insyaallah taala. Adapun tawabi' akan datang pada pembahasan tersendiri masalah tawabi' insyaallah taala. Ada iskal ini masalah majrurat ini. Nah, sebelum kita masuki bab-bab yang lainnya. Ada iskal? Apa? Ghulam Zaidin kenapa? Lafaz ghulam aslinya enggak beramal lafadznya itu loh, lafadznya. Lafadznya aslinya enggak beramal lafadznya itu aslinya. Karena ghulamun itu kan bukan barakallahu fikum, bukan mustaq gitu loh. Maksudnya itu ghulam itu enggak beramal. Nah, cuman dia kedudukannya sebagai mudhaf. Dia beramalnya karena mudhaf ilaih beramal dengan mudhafnya itu. Nah, jadi ini misalkan ini ya, qalamu Zaidin. Zaidin ini majrurnya karena mudhafnya ini, bukan semata-mata lafaz qalamnya ini. Paham ya? Nah, tapi kalau ini kan beramal. Lafadznya beramal lafadznya ini. Paham ya? Daribun beramal, Zaidun amalannya. Akhirnya daribu Zaidin itu beramal. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Cuman ya secara lafaz sudah jadi mudhaf dia. Dia beramalnya karena jadi mudhaf itu aja. Kalau enggak jadi mudhaf beramal enggak dia? Enggak beramal. Tapi kalau ini kan enggak jadi mudhaf tetap beramal. Karena isim fa'il tadi itu. Paham bedanya? Ya. Antum ada iskal? Ada iskal? Naam. Insyaallah taala yang bab berikutnya ini besok aja ya. Yang jelas kesimpulannya barakallahu fikum, idhofah itu ada dua jenis, idhofah ma'nawiyah sama lafdhiyah. Kalau yang ma'nawiyah memberikan faedah min, ila, min atau fi atau alam tergantung dengan konteks dan siyaknya. Kemudian kalau idhofah ma'nawiyah dinamakan idhofah mahdhah karena dia murni, murni bersambung dan tidak ada infisal di situ. Kemudian kalau idhofah ma'nawiyah barakallahu fikum, na'am dia na'am tidak apa barakallahu fikum tidak ada barakallahu fikum memberikan dua faedah. Jadi idhofah ma'nawiyah memberikan dua faedah. Kalau yang disandari itu adalah ma'rifah maka na'am mudhafnya menjadi ma'rifah. Kalau yang disandari itu adalah nakirah maka mudhafnya menjadi apa takhsis tadi, khusus. Paham ya? Tapi kalau idhofah lafdhiyah semata-mata cuma idhofah saja. Nah, karena ada takdir infisal di situ. Sehingga fungsinya hanya mentakhfif, memperingan saja. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak awal itu permanen, Pak. Permanen ya.